Horas, 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 Balige Academy datang ke hadapan Anda untuk membongkar para prekayasa hukum, para pengkhianat negara, uang maling rakyat, ya. Karena kita masih tetap menunggu janji-janji dari Mr. Prabowo Subianto yang katanya mau kalau sampai ke Antartika pun koruptor itu akan dikejar, dibentuk tim khusus katanya. Pak Prabowo, oke, kita lihat dulu ya sederet kasus, ya, sederet tersangka kasus korupsi BTS 4G yang merugikan negara 8,32 triliun ya saat itu. Ya, nanti kaitannya dengan kabinet Prabowo Subianto, ya, namanya Sugiono, ya, dia sekarang Menteri Luar Negeri. Ngapain jauh-jauh, bersihkan dululah kabinetmu, Mr. Prabowo Subianto, ya. Oke, ini dia. Nah, inilah sederet tersangkanya, ya. Tersangka utamanya mantan Menkominfo, yaitu ini siapa namanya ini, Johnny G. Plate. Nah, ini dia orangnya, ya. Nah, ada berapa ini tersangkanya, ya? Sekarang sudah terdakwa. Oke, ini Anang Ahmad Latif, Direktur Utama Bakti Kominfo, bawahannya ini Johnny G. Plate. Terus Galubang Menak Simanjuntak, ini Direktur Utama PT Mora Telematika, ya, kayaknya provider atau apa ini, pengadaan barang atau segala macam. Yohan Suaryanto, Tenaga Ahli Human Development UI, ya, tahun 2020. Terus ini Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Teh Mukti Ali. Terus ini Irwan Hermawan, ya, Komisaris PT Solitech Media Sinergi. Terus ini Windy Purnama, ya. Ada satu lagi itu kalau nggak salah BPK, ya, Kosasi apa gitu, ya, yang lainnya yang menerima 40 miliar juga, yang hanya dipenjara berapa tahun itu, 2,5 tahun, ya, 40 miliar karena sudah dikembalikan katanya uangnya dan bersikap sopan di pengadilan. Aduh, parah, ya. Nah, inilah, ya, merugikan negara total 8,32 triliun. Inilah semua aktor-aktornya. Nah, terus, ya, banyak yang belum diinvestigasi oleh Kejaksaan Agung, ya. Nah, di sini banyak uang, ada 243 miliar ternyata uang suap untuk menggagalkan kasus ini supaya tidak naik ke penyelidikan di Kejaksaan Agung, ya. Nah, di sini Irwan Hermawan tersebut bercerita di pengadilan dan dikutip dalam putusan, ya. Irwan Hermawan tadi itu, ini dia komisaris PT Solitech itu, di keputusan dia memberikan kesaksiannya terkait dengan uang 243 miliar gitu, ya. Nah, di sini di Tempo juga dikutip, Irwan Hermawan merupakan terdakwa yang berperan menutup kasus penyelidikan dugaan korupsi proyek BTS 4G di Kejaksaan Agung. Irwan bekerjasama dengan orang kepercayaannya Windy Purnama mengumpulkan uang sesuai perintah ex-Direktur Utama Bakti Kementerian Kominfo Anang Ahmad Latif, ya. Irwan dan Windy mengumpulkan uang sebanyak kurang lebih 243 miliar, ya. Itu uang suapnya saja 243 miliar, ya, dikoordinasikan oleh ini Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif dari sejumlah perusahaan yang terlibat dalam proyek BTS 4G. Uang-uang itu diberikan kepada Menteri Pemuda Olahraga Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo saat itu, ya, kabinet Joko Widodo, dan sekarang dipakai lagi, ya, senilai 27 miliar. Jadi ketika orang ini setelah diperiksa oleh Kejagung, ini orang mengembalikan 27 miliar tersebut sehari setelah itu dan lolos, ya. Mungkin itu definisi mengembalikan dan minta maaf dari Prabowo Subianto. Makanya diangkat lagi dia jadi Menpora, ya. Masih muda tapi sudah bermain perkara, ya.
Staf ahli. Terus di sini juga Irwan dan Windy ini memberikan uang kepada staf ahli wakil ketua Komisi 1 DPR dari Partai Gerindra, Sugiono. Ya, inilah Sugiono yang dipakai oleh Prabowo Subianto sebagai Menteri Luar Negeri. Ya, orang kotor semacam ini kok masih dipakai, Pak. Boro-boro kejar ke Antartika ini loh. Ini apa yang dipakai orang rusak mental begini, menggunakan Nistra Yohan. Ini ya, staf ahlinya dari Sugiono ini bernama Nistra Yohan, ya, menerima uang 70 miliar untuk Komisi 1 DPR. Kan artinya bukan hanya Sugiono ini aja yang menerima, harus diinvestigasi harusnya seluruh anggota Komisi 1 DPR ya periode 2019-2024. Sampai saat ini nggak ada tenggelam, diendapkan sengaja oleh Kejaksaan Agung. Ya, itulah ya, Kejaksaan Agung milih-milih gitu ya. Kenapa ini orang nggak diperiksa, nggak pernah diperiksa ini. Ini juga dicari entah kemana sekarang Nistra Yohan. Jadi bukan hanya Harun Masiku yang lari, ini juga ini 70 miliar loh. Ya, ini perantaranya ini. Ya, perantaranya Sugiono. Ini orang anggota Komisi 1 DPR pada tahun periode 2019-2024. Sekarang Menlu. Parah Prabowo Subianto ini. Makin kelihatan omon-omonnya ya. Uang itu juga diberikan kepada tim sukses Joko Widodo dalam kampanye Pilpres 2014. Windu Aji Sutanto sebesar 75 miliar lah. Ini lebih besar lagi nih ya. Oh ini nih. Waduh, Windu Aji Sutanto. Ini sampai sekarang nggak ada di penjara ini Windu ini. Aduh, kacau. 75 miliar nih. Pajak rakyat digituin. Ya, tapi kalau Menteri Keuangan Sri Mulyani mengejar pajak kepada rakyat itu ya, seolah-olah uang itu benar-benar tidak dikorupsi, digunakan tepat guna, tidak dicolong. Inilah coba 243 miliar APBN murni, 8,3 triliun hilang lenyap. Ya, padahal kemarin dengan menaikkan PPN 1% dari harusnya 11 menjadi 12%, targetnya 70-75 triliun. Lah ini 8,3 triliun sia-sia. Enteng kali gitu loh. Para menteri, para orang-orang pejabat ini Komisi 1 DPR. Dan tidak ada dimintai pertanggungjawaban ini si Sugiono ini. Masih pede dia menjadi Menteri Luar Negeri kan. Ini orang tak kemana ini. Gak dicari juga oleh KPK. Oleh Kejaksaan Agung ya. Terus ya, uang itu diberikan kepada tim sukses Joko Widodo dalam kampanye Pilpres 2024. Ya. Untuk BPK juga ya diberikan kepada Sadikin 40 miliar ya. Anggota BPK-nya itu Kosasi sudah masuk penjara tapi cuma 2,5 tahun, disunat oleh Mahkamah Agung juga ya, dari 4 atau berapa disunat juga jadi 2,5 tahun. Terdakwa Galumbang Menak Simanjuntak 43 miliar dan Direktur PT Pertamina Eri Sugiarto senilai 10 miliar. Jadi total 243 miliar ya. Jadi yang besar-besar itu adalah kepada Komisi 1 DPR 70 miliar lewat staf ahli wakil ketua Komisi 1 DPR ya. Sugiono ini yang Menlu sekarang. Ternyata dia bukan anggota biasa tapi wakil ketua Komisi 1 ya. Sugiono lewat Nistra Yohan 70 miliar, terus ke tim sukses Joko Widodo 2014 75 miliar Windu Aji Sutanto, dan mereka sampai saat ini tidak ada dimintai tanggung jawab, tidak ada mengembalikan dan segala macam ya. Aduh, luar biasa itu di penegakan hukum apaan ini Pak Prabowo, malah kau angkat dia jadi Menteri Luar Negeri orang kayak gini nih ya. Katanya mau ke Antartika, itu loh orang dekatmu ini ya, yang menjadi kebanggaan katanya di berbagai media, jago bahasa 6 bahasa atau 100 bahasa kita nggak tahu ya. Tuh apa jago 1000 bahasa kalau mental begini ya. Terus kita lihat dari keputusannya ya. Nah ini saya ambilkan dari keputusannya.
keputusan Irwan Hermawan terdakwanya. Nah, inilah pengakuannya dia. Ya, dalam putusannya itu. PN Jakarta Pusat kalau nggak salah ya, 2023. Penyerahan uang kepada Nistra sebesar 70 miliar yang dilakukan 2 kali. Yang saksi tidak ingat berapa jumlahnya. Nah, jadi 2 kali, tetapi dia hanya ingat totalnya 70 miliar. Berdasarkan informasi dari terdakwa Irwan Hermawan bahwa uang tersebut diperuntukkan Komisi 1 DPR RI. Selanjutnya saksi menghubungi Nistra dan sepakat bertemu di Swiss Bell Hotel Pondok Indah. Dan dalam pertemuan tersebut Nistra mengarahkan agar penyerahan uang tersebut dilakukan di daerah Gandul Depok, dan yang kedua di salah satu hotel yang berada di Sentul Bogor. Atas arahan tersebut kemudian saksi bernama terdakwa Irwan Hermawan menyiapkan uang dalam bentuk dolar Amerika dan Singapura ke dalam koper. Nah, inilah dia nih ya, Nistra Yohan dipakai oleh Sugiono wakil ketua Komisi 1 DPR periode 2019-2024. Kan licin ya, kelihatan kalau tampangnya itu di TV kayak culun. Pemain semua ya. Aduh, mending kayak saya ya, tampang kriminal tapi takut ya, nggak bisa tidur. Saya yakin mereka orang-orang ini sebelum membayar apanya ya, membayar hukumannya di dunia ini pasti nggak bisa tidur orang-orang ini ya. Tampilan aja seperti seperti orang culun. Pemain ternyata orang ini ya, Sugiono ini ya, bukan kakek Sugiono ya. Itu kan kakek Sugiono pemersatu bangsa katanya. Nah, ini enggak, ini pengkhianat bangsa. 70 miliar coy. Ya, pajak rakyat. Dan masih petentang-petenteng dia jadi Menlu sekarang. Diangkat oleh Prabowo Subianto. Omong kosong Prabowo Subianto ini. Ya, makin pesimis saya terhadap Prabowo Subianto ini. Nggak ada harapan. Ya, sebelum orang-orang dibersihkan, orang-orang yang mulai terdekatnya ya di partainya gitu. Tapi kalau cuma omong-omong ya itulah ya. Macan Asia KW3 alias kucing meong lah. Nah, inilah ya. Nah, di sini ada berita Hakim Sugeng Riono ini ya memangkas, menyunat hukuman Irwan Hermawan ya, tadi yang menyogok orang ini 70 miliar dan total 243 miliar ya. Di sini ya ada beritanya, hukuman Irwan Hermawan disunat dari 12 jadi 6 tahun, tapi uang pengganti jadi 7 miliar. Nah, inilah hebatnya hakim-hakim di Republik Indonesia ini yang sangat peka ya, sangat baik terhadap para orang-orang penggarong uang rakyat itu ya. Hakim semacam Sugeng Riono ya, Desnayeti, Jupriyadi, Yohanes Priyana, Sunarto yang di hakim-hakim agung itu sangat baik mereka ya. Ini masih banding ya kalau nggak salah. Pengadilan tinggi banding aja dia sudah diturunkan dari 12 tahun menjadi 6 tahun. Terus nanti kalau kasasi dan PK mungkin dia bisa cuma 1 bulan mungkin ini Irwan Hermawan ya, atau cuma setahun aja sudah selesai gitu. Karena kan di Hakim Agung itu suka sekali ya, gemar menyunat, memangkas ya hukuman-hukuman para garong uang rakyat itu ya, seperti Ketua Mahkamah Agung Sunarto ya menyunat hukuman maling uang rakyat Anas Urbaningrum dari 14 tahun menjadi 8 tahun. Jupriyadi juga begitu, Yohanes Priyana juga begitu, semua lah pokoknya. Nah, di sini beritanya dari Kompas. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyunat masa hukuman terdakwa kasus korupsi BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, 5 Irwan Hermawan ya 12 tahun, dari 12 tahun menjadi 6 tahun penjara. Ia divonis 12 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, inilah dia pada saat Penjak Jakarta Pusat 12 tahun, tapi dibanding ya Ketua Majelis Hakim PT Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Sugeng Riono
menurunkan ya dari 12 menjadi 6 tahun, 50% di diskon. Hebat ini ya. Sugeng Riono ini memang hakim hebat lah menurut saya ya. Hebat bagi para maling uang rakyat ya. Tapi kalau bagi rakyat ini ya apa lah ini, hakim apa ini? Hakim abal-abal. Aduh, nah inilah ya si Sugiono ini, orang kesayangannya Prabowo dari Gerindra ya. Ini makanya kita menuntut kalau benar ya penegakan hukum yang tegas, bahkan sampai tekadnya mau mengejar ke Antartika, ya mulai aja dari partainya sendiri. Ini Sugiono yang sekarang jadi Menteri Luar Negeri ini ya, 70 miliar digarong orang ini lewat Nistra Yohan, asisten pribadinya, dan dia mengaku saya tidak tahu pemberian itu ada 70 miliar. Bayangkan ya, asistennya yang menerima 70 miliar. Harusnya orang ini yang menghantarkan. Kalau memang dia gak nerima ya, si Sugiono ini harusnya yang mengantarkan Nistra Yohan itu, asisten pribadinya itu, ke kepolisian atau jaksa agung. Kan nggak ada orang ini ya. Lihat mukanya culun kali, ternyata garong. Sudah rusak Indonesia ini. Ya, kita kira dengan bergantinya presiden ada harapan penegakan hukum yang tegas para maling rakyat. Malah harusnya dihukum berat, tetapi malah oleh hakimnya sering disunat hukumannya, didiskon. Harusnya sih maling uang rakyat supaya jerah, harusnya kan ya tidak dikasih remisi, hukumannya berat, dan tidak ada parol atau bebas bersyarat. Ini katanya korupsi adalah kejahatan luar biasa. Maksudnya luar biasa ringannya, aku rasa ya. Definisi saya ya. Ya karena apanya? Ya kita lihat keputusan-keputusan untuk maling uang rakyat ini sering disunat itu, dipotong. Inilah kasus Irwan Hermawan, 50% dipotong oleh Sugeng Riono. Makanya saya bilang definisi ya, menurut persepsi saya, korupsi di Indonesia memang kejahatan luar biasa, ringan hukumannya ya. Jadi korupsi adalah kejahatan luar biasa yang ringan hukumannya ya. Dan bahkan bebas, bisa nggak disentuh, seperti Sugiono, Nistra Yohan dan lainnya tadi itu ya, 243 miliar masih petentang-petenteng juga jadi Menlu, nggak tahu malu juga. Oke pemirsa ya, beginilah mentalitas para pejabat di Republik kita ini, para parpol dan segala macam ya. Komisi 1 DPR 70 miliar. Sekarang kan berapa orang dari Komisi 1 DPR itu yang menerima ya, 2019-2024 udah rusak ya. Dan apanya, program hukum yang tegas Prabowo Subianto ini menginjak ke 100 hari nggak ada apa-apanya ya. Ya kalau 100 hari aja nggak ada apa-apanya, apa yang mau diharapkan untuk berapa 365 dikali 5 tahun tuh berapa tuh, 18 ribu hari ya, 1800 hari, sekitar itulah 1800 hari. 100 hari aja tidak ada apa-apanya, apalagi 1700 hari kemudian, ya pasti lebih tidak ada apa-apanya itu kan. Harusnya 100 hari menunjukkan tekadnya, kendur belakangan itu biasa. Ini kalau awalnya aja nggak ada, apa yang mau diharapkan? Saya mau. Oke, pemirsa, sampai sekian dulu video kami hari ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Oras.